Halo sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, hadir lagi dengan saya Indah Permatasari yang akan selalu memberikan informasi terkait perkembangan aglonema dari variasi ID dan merawat tanaman hias aglonema. Dan kali ini ada yang berbeda, kami sedang berada di salah satu importir yang berada di daerah Tangerang. Banyak variasi nama ID terpopuler yang berasal dari importir yang satu ini. Ya, Red Leaf Garden. Mungkin para penghobi lama sudah tidak asing dengan Red Leaf Garden, namun tidak ada salahnya kami akan berikan informasi mengenai edukasi tentang aglonema dari importir Red Leaf Garden. Selamat menyaksikan videonya untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias dan selalu bersemangat untuk merawat jenis tanaman hias aglonema. Falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know this feels like the sweetest breath of air. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, bila saya selalu mengunjungi nursery untuk melihat ID apa saja dengan harga-harga terkini, namun kali ini sedikit berbeda. Saya akan mengunjungi salah satu importir terbesar di daerah Tangerang. Untuk importir, kami akan memberikan edukasi tentang nama-nama ID dan juga cara perawatan serta perkembangan tentang jenis tanaman hias aglonema. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, selamat menyimak apa saja yang akan kami berikan pada hari ini dan semoga saja bisa bermanfaat dan menginspirasi. Salah satu importir terbesar di daerah Geraha Raya, Red Leaf Garden, berdiri di tahun 2007 dengan pemiliknya yaitu Bapak Edi. Untuk para sahabat Indah, kami tidak akan menginformasikan tentang harga, namun bisa menghubungi seller-seller yang sudah disematkan. Untuk para sahabat Indah, jenis-jenis aglonema yang kita lihat sekarang adalah salah satu dari sekian banyak jenis aglonema yang keluar dari aglonema Red Leaf dengan nama-nama yang berbeda. Dan banyakkan aglonemanya ini semuanya top seller. Jadi untuk para sahabat Indah, silahkan simak apa saja jenis aglonema yang berasal dari Red Leaf Garden sebelum kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, hari ini agak sedikit berbeda. Kalau biasanya saya kan selalu ke nursery nih Pak. Nah mungkin ada beberapa dari subscribers menginginkan edukasi tentang bagaimana di tempat importirnya langsung. Boleh ya. Jadi nanti kita bagi-bagi pengetahuan. Oke. Soalnya masih banyak banget Pak untuk edukasi itu kan banyak yang kurang memahami ya. Iya. Oke. Memang banyak kan masih hobi baru yang memang kita harus sedikit kasih mereka masukan-masukan. Karena mereka beli tanaman biasanya mereka ingin sampai besar dan beranak pinak. Iya betul. Nah Pak Edi, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai berdirinya Red Leaf Garden? Red Leaf Garden dulunya kita hobi, saya sendiri hobi. Terus kemudian dari hobi itu kita biasa jadi dari kolektor, istilahnya orang itu kan dari kolektor jadi dodol, jadi dola kita bisa jual gitu ya. Cuman memang karena akhirnya kenapa jadi importir, jadi banyak sekali barang Thailand. Ya karena ya seperti kita tahu sama-sama ya, marketnya Indonesia sangat luas. Sedangkan produksi kita masih belum. Mungkin yang akan datang produksi kita akan banyak juga. Ya mungkin otomatis saya juga akan beralih ke petani-petani yang kita lokal ya Pak ya? Lokal yang kita jual. Oh gitu, jadi memang sebetulnya Red Leaf Garden itu berdiri berdasarkan pertama dari hobi. Terus melihat dari pasar yang tersedia untuk jenis ID mungkin sedikit lebih kurang dibandingkan di luar ya Pak ya? Produksinya sih ya, sebenarnya produksi. Sedangkan di luar kan produksinya mereka sudah banyak.
Tapi belakangan ini dengan adanya asosiasi aglonema dan banyak membimbing petani-petani kita, mungkin yang akan datang produksi kita juga akan mulai bisa mengisi ya, kita berharap gitu kan. Jadi importir jadi berubah, jual yang petani-petani punya untuk kita, kalau syukur-syukur bisa ekspor. Jadi bisa memajukan petani lokal menjadi lebih mendunia ya Pak ya? Lebih mendunia, dan harus itu ke orang negara kita lebih besar daripada negara lainnya kok, yang ya seperti Thailand lah kalau kita anggap seperti itu kira-kira. Oke, Pak Edi mungkin sambil jalan-jalan boleh ya Pak ya? Saya mau lihat-lihat nih gimana sih apa saja variasi ID yang berada di importir, karena kan masih banyak nih yang penasaran apa sih kelebihan belanja di importir, terus udah gitu dari harga bagaimana. Mungkin itu banyak sekali edukasi yang agak sedikit kurang untuk dijelaskan untuk para Boleh, mari kita sama-sama. Cuman kalau harga mungkin nanti ke seller kita aja ya, karena kalau kita importir kita tidak akan sebutin harga, karena memang seller, kita lebih mengutamakan seller yang bisa menjual supaya mereka lebih tersebar gitu. Nanti kalau kita yang buka harga, seller kita nggak bisa jualan, kan kasihan juga. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang importir memang tidak membuka harga, hanya untuk ke para seller. Ya, gitu untuk seller, biar mereka yang, karena kan seller ini di Indonesia ini ada seller utama, ada seller kedua, ada seller ketiga, yang sampai nanti ketiga itu mungkin sampai tukang dorong yang masuk ke jalan-jalan kecil, gang-gang kecil atau komplek perumahan. Kalau misalnya saya buka, nanti mereka nggak bisa jualan. Saya diomelin juga nanti. Oke, mungkin kami akan menghargai itu Pak. Tapi kami akan mungkin melihat variasi-variasi ID ya, sambil kita ngobrol-ngobrol tentang jenis-jenis dan perkembangan aglonema itu sendiri. Oke, untuk para sahabat Indah, kita keliling-keliling melihat variasi ID yang berada di Red Leaf Garden bersama dengan Pak Edi. Nah Pak Edi, mungkin di sini adalah salah satu dari jenis aglonema yang berada di Red Leaf Garden ya Pak ya. Ini dinamakan ID-nya apa nih Pak? Ini Candedes ya? Candedes. Saya boleh angkat salah satu Pak? Boleh, silakan nih. Candedes. Candedes itu warnanya cantik sekali ya Pak ya? Iya, merah. Namanya mungkin orang bertanya-tanya, kok asal muasalnya, kalau mau tahu nih ya, kenapa sih namanya Candedes? Aslinya dia tuh apa gitu. Jadi Candedes ini kalau di Thailand lebih terkenal dulunya sih dolar. Oke. Nah, kemudian masuk ke Indonesia itu udah 10 tahunan kali ya. Berubah dia jadi Candedes. Pemiliknya dulu dolar. Kalau di Thailand sih masih penyebutannya namanya dolar. Dolar. Oh baik. Gitu. Berarti Candedes itu berasal dari hybrid yang dari Thailand, lalu banyak sebetulnya dibudidayakan di sini menjadi aglonema koleksi ya Pak? Ya, jadi koleksi, karena kalau dirawat sudah rawatan yang baik, dia daunnya bisa besar juga. Dan keren ya, dia punya warnanya tuh merah kayak gitu. Khas dengan batik sebenarnya. Iya, khas banget dengan aglonema lokal. Cuman mungkin apakah dulunya lokal dibeli Thailand, terus kemudian dikasih nama, terus balik lagi kemari, kita masih belum bisa ketemu tuh, gitu kan? Gitu ya. Oke, Pak Edi, kalau dari variasi ID di sini, ini sengaja untuk ditaruh dari impor langsung dijual kembali kepada konsumen, atau mungkin ditanikan terlebih dahulu sampai ke seller-seller, atau gimana nih Pak? Kita biasanya kalau yang dari Thailand itu sebagian pasti kita recovery dulu. Kemudian setelah sehat baru biasanya seller yang ambil untuk ke mereka pasarin. Jadi langsung ke konsumen ya Pak? Langsung ke konsumen, karena kita kebanyakan biasanya seller. Jadi dari seller baru ke konsumen. Jadi gitu. Dari seller ke konsumen, tapi melalui dengan proses karantina yang sudah diberikan di sini. Ya, yang di sini gitu. Oke. Pak, sambil jalan-jalan lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Kalau di sini ada aglonema Candedes, mungkin untuk harga tidak akan kami sampaikan pada saat ini ya Pak ya? Iya, biar sama seller aja nanti dicantumin itu, mereka bisa kontak ke seller. Bisa kontak seller, oke. Jadi menjaga harga itu lebih penting ya Pak ya? Itu lebih penting. Oke. Pak Edi, kalau misalkan dari pembudidayaan di sini, kalau dari Pak Edinya sendiri, dari beberapa tahun kebelakangan ini, memang hanya mengimpor saja atau memang sudah membudidayakan di sini juga? Ada yang kita budidayakan. Jadi kalau yang impor, biasanya gini, dari impor itu nggak 100% terjual kan.
Ya. Jadi dia sakit, ya akhirnya kita rawatin, kemudian dia sampai beranak lagi, gitu kan? Ya, contoh seperti ini. Ini kan aglonema Mahaseti, ya kan? Ya, kalau terkenalnya orang bilang asal Bonggol, anakan Bonggol gitu ya kan? Iya. Nah, jadi kita ya dia tumbuh lagi, nanti baru kita pisah, baru kemudian kita jual lagi sampai misalnya 7 daun gitu kan. Baru dijual lagi ke seller lagi yang ngambil. Sellernya rajin-rajin ya. Jadi dari importir memang sudah dibudidayakan juga. Dibudidayakan, ada yang kita budidayakan, ada yang, jadi ada 2. Yang khusus kita budidayakan adalah misalkan memang hybrid baru. Ya. Biasanya kita simpan, kita budidayakan sampai jumlah tertentu baru kita pasarkan. Ada lagi yang hybrid, kemudian karena dia nggak laku terjual, ya kita budidayakan. Yang dia sakit kita budidayakan sampai sehat, akhirnya ya punya anak seperti ini. Jadi berkembang kan di sini juga. Dan harga pun akan bertambah ya Pak, seperti itu ya? Ya, harganya otomatis. Nah, itu makanya saya bilang, kelebihan kalau importir, yang mereka punya lahan, punya apa, itu satu kelebihan tersendiri gitu. Jadi artinya tanaman itu ketika dia jaga, dia nggak mati dan bisa menghasilkan uang lagi. Jadi istilahnya tidak ada matinya untuk tanaman hias ya Pak? Nggak ada matinya. Makanya jangan kita rusak dia punya, oh karena udah jelek lalu kita kasih jual murah-murah ya. Itu yang repot, kasihan si pembelinya karena kondisinya sakit gitu. Karena masih banyak sekali Pak untuk kadang-kadang ada penjual yang mungkin kita tidak disebut dengan nakal ya Pak, tapi mungkin kurang edukasi, menjual dengan barang yang kurang baik. Pada saat konsumen diterima dengan kondisi yang mengecewakan, akhirnya ada, membuat trauma. Pasti ada, tapi bukan kesalahan 100%. Biasanya itu cuma masalah ya satu mungkin edukasi, informasi yang kurang. Jadi ya kejadiannya seperti itu. Dia nggak, karena tanaman ini kan nggak bisa bilang, oh saya lagi flu nih atau saya lagi demam, pilek atau gimana, dia nggak bilang. Jadi kebiasaan aja gitu. Tapi ya bagus lah, sekarang ini Indonesia kan udah ada asosiasi ya, yang sering memberikan informasi. Jadi banyak dari mereka yang udah mulai berubah. Jadi lebih terbina lagi ya Pak ya, dengan lebih terbina lagi. Mungkin 2 tahun ke depan juga feeling saya sih pasti lebih hebat lah Indonesia. Pak, saya angkat lagi boleh ya? Boleh, silakan. Nah, Pak Edi, kalau misalkan untuk suksom sendiri, masih banyak beredar dengan aglonema, istilah aglonema suksom rawatan. Nah, untuk pengistilahan aglonema sendiri itu dikategorikan sebagai apa sih Pak? Jadi gini, kalau suksom itu kan Cochin, Cochin Suksom Jai. Berarti asal muasal nama Pongnya itu sebenarnya dari kita juga, dari saya waktu itu. Saya waktu pertama kali dapat dari Suksom Jai, kita plesetin jadi Suksom Jaipong. Sampai sekarang terkenal Suksom Jaipong, Cochin Suksom Jaipong. Otomatis hybrid dia memang dari Thailand. Nah, terus kemudian kok ada sih yang bilang suksom lokal atau apa? Itu sebenarnya gini, barang aslinya tetap itu dia Thailand. Diperbanyak secara kultur jaringan, bahkan sekarang ada negeri Tiongkok yang ikut memperbanyak melalui sistem kultur jaringan. Cuman karena di Tiongkok itu negara 4 musim, dia pakai modifikasi cuaca yang saya dengar ya, supaya bisa hidup. Cuman beda, hasilnya pasti beda dengan yang di Thailand. Terus kemudian gimana dengan yang lokal? Yang lokal itu begini. Yang pertama adalah importir datang, kemudian seller beli, dia merawat, lalu punya anak. Nah, anaknya itu banyak orang bilang ini sudah rawatan lokal atau suksom yang lokal ya. Itu sah aja, memang karena dia besarnya di sini gitu. Tapi kalau ditanya jenisnya sebenarnya dari mana, tetap dia dari hybrid Thailand. Ya, kita ambil contoh misalnya Tiara. Tiara itu hybrid Indonesia. Walaupun Tiara diperbanyak di Thailand, tapi kita sebut hybrid Indonesia. Tapi ada lagi yang bilang ini Tiara Thailand. Iya, negara asal. Dia datang dari Thailand.
Tapi kalau ditanya asal hybridnya dari Indonesia, cuman dia datang dari Thailand. Ketika dia udah rawatan di sini, tiara Thailand, rawatan lokal ya banyak itu. Kira-kira kayak begitu. Jadi sebetulnya pengistilahan aglonema lokal sebetulnya lebih disematkan untuk aglonema hybrid dari Indonesia sendiri Hybrid ya Pak dari ya? Indonesia sendiri. Jadi aglonema yang memang berasal dari hybrid Thailand harusnya diberikan nama dengan tanian lokal, mungkin seperti ini Pak mungkin ya? ya seperti ini. Ini kan dari bonggol yang kita kembangkan, kita rawat gitu kan. Jadi kita bilangnya dia Suksom Jaipong tanian lokal. Kalau saya lebih biasanya suka ngomong Suksom lokal anak Tangerang. Karena tanian Tangerang. Mungkin sebetulnya dengan nama-nama yang banyak beredar sekarang itu mungkin hanya istilah-istilah saja Istilah-istilah saja gitu. Memang untuk Suksom sendiri walaupun dari impor, namun ketika sudah dirawat atau di karantina sebetulnya dengan perawatan yang sudah maksimal, aglonema itu juga tetap kuat. Perawatan lokal karena dia udah beradaptasi dengan cuaca kita. Panasnya, kebiasaan kita gitu kan, media-media di sini kan. Kalau media di Thailand tuh beda, mereka pakai Coco Chip, kita Coco Pit. Nah, ketika dirawat di sini udah medianya udah media Indonesia, ibaratnya udah makan beras Cianjur lah ya. Beras Cianjur, jadi udah dia udah rawatan lokal. Dan biasanya sepengetahuan saya, seller jual lebih tinggi memang harganya yang lokal. Mungkin ya karena itu ya kekuatannya. Jadi kan belakangan ini kan ada istilah orang bilang, kamu beli tanaman sewa atau beli? Kalau sewa itu 2 minggu beli mati, katanya sewa. Jadi kalau yang lokal itu katanya mereka ya beli 1 ya bisa sampai besar gitu. Oh gitu ya Pak. Tapi ya tentu dengan perawatan juga yang harus rutin dah. Memang harus diperhatikan. Harus diperhatikan untuk perawatan. Oke, baik. Kita sambil ngobrol lagi Pak ya. Boleh. Jalan ya. Nah Pak Edi, kalau misalkan untuk aglonema itu sendiri kan banyak sekali dengan nama-nama yang beredar dengan variasi-variasi ID. Nah kebetulan banyak yang saya dengar dan mungkin saya baca-baca sekilas, banyak sekali aglonema seperti asri putih, terus aglonema yang dengan hybrid berwarna putih itu berasal dari red leaf. Ya, hybrid asri terutama itu sebenarnya mutasi memang dari dulu sih ya, biasa aja. Asri itu hijau sedikit merah. Kemudian karena kita budidayain di sini, potong, ada yang black, ada yang keluar merah, ada yang putih. Yang sampai sekarang yang ngetop asri putih ya. Gitu loh. Itu semua dari red leaf ya Pak ya? Ya, boleh Mas sebutin apa saja sih untuk jenis-jenis aglonema yang berwarna putih dari Red Leaf Garden? Kalau yang putih itu sih sebenarnya kita cuman asri putih, Moonlight yang memang kebetulan jadinya di sini, kemudian Adelia Violet. Itu putih, yang jenis putih gitu. Widuri putih termasuk dari sini juga Pak? Oh enggak, Widuri putih memang dari dulu bukan dari kita itu. Memang dari dulu dari Thailand gitu. Kalau Moonlight memang dia di sini jadinya, kemudian asri itu dari biasa dipotong-potong keluar black, keluar hijau ya, hijau pekat. Terus kemudian jadi putih. Oh gitu, oke. Oke, Pak, untuk istilah aglonema yang berwarna putih itu kan kita tahu lah ya, untuk harga itu terkenal dengan harga yang cukup tinggi. Gitu. Kenapa sih Pak untuk harga itu bisa menjadi lebih tinggi di pasaran dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain? Biasanya itu terjadi kalau aglomutasi yang dari warnanya biasa merah terus dia berubah jadi putih. Nah, itu pasti ada perbedaan harga. Mungkin bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, tergantung balik lagi dari populasinya. Jadi, kita ambil contoh Moonlight ya. Moonlight yang warnanya kuning, merah, atau biasa, itu kan banyak. Tapi ketika dia jadi putih, terbatas sekali. Nah, karena biasa hukum pasar, permintaannya banyak, barangnya kurang, otomatis dia jadi tinggi. Ya 10 sampai bisa kadang-kadang 100 kali. Semakin dia sedikit populasinya, semakin tinggi harganya. Semakin istimewa, semakin penasaran. Kalau buat hobis ya, buat hobis biasanya adalah yang bikin harga tinggi itu adalah tadi ya populasi, terus cara merawatnya. Gitu. Biasanya karena aglomutasi itu agak sedikit rewel problem, jadi mereka
tertantang. Ya, Nah, oke. di situ hobis berani dia beli karena dia berasa saya pengen nih tertantang. Dan jenis kategori aglonemanya memang beredarnya pun sangat sulit Sangat didapatkan. sulit dicari. Oke. Nah, untuk para sahabat Indah, kita akan keliling-keliling lagi nih melihat apa saja yang ada di Red Leaf sambil kita ngobrol-ngobrol sore ya Pak ya. Boleh. Oke. Jenis aglonema yang hybridnya berasal dari Thailand, mulai dari aglonema Kitty White, aglonema Ruby Super Pink, dilanjutkan dengan aglonema yang ready stock, yaitu aglonema terbaru yaitu Concom Yellow New Hybrid. Didominasi dengan warna merah melihatkan keanggunan jenis tanaman hias aglonema ini untuk aglonema Suxum Batik. Dilanjutkan dengan aglonema Dutricolor dengan warna-warni dengan perpaduan yang sangat ciamik. Dan aglonema Red Legacy. Selanjutnya pada aglonema Pink Katrina. Dan dilanjutkan kembali untuk aglonema Sexy Ruby. Mungkin jenis aglonema ini sudah sangat jarang untuk dijumpai. Ada aglonema Sip Karaklon. Bentuk yang memanjang namun dengan warna dengan perpaduan yang cantik. Sekilas sama seperti aglonema Dot White namun memiliki ketebalan yang berbeda. Lanjut lagi di aglonema New Hybrid Yellow Concom. Untuk aglonema Scarlet Rose, jenis aglonema jadulan tapi memiliki warna yang sangat menawan. Aglonema Karimun, mungkin dengan nama yang unik dengan perpaduan warna yang bermutasi. Selanjutnya ada aglonema Red Stardust. Jenis aglonema jadulan kategori lipstick White Emerald Dragon. Dipadu-padankan dengan warna antara merah dan juga hijau, aglonema Red Spider. Selanjutnya ada lagi aglonema koleksian, aglonema Pretty Girl. Warnanya sangat unik dan bentuknya pun sangat menarik. Aglonema Black Emerald. Ditambah lagi dengan aglonema Bulgari. Warna yang cantik, perpaduan yang unik, apalagi dengan ukuran yang jumbo. Ada yang lebih menawan lagi pada aglonema Suxum dengan rumpunan asli pelgol atau nempel wonggol. Agak sedikit kekrem-kreman, namun dengan warna-warna yang seperti ini sangat menarik di mata. Aglonema Krim Anjamani Rumpun. Total pink seperti aglonema Concom dengan nama aglonema Pink Dimension. Dilanjutkan dengan yang ready lagi, aglonema Mahaseti dengan ukuran yang lumayan besar, apalagi ditambah dengan warna-warna yang cantik. Yang berwarna merah dengan harga yang super terjangkau, aglonema Pink Katrina dan aglonema Red Majesty. Jangan khawatir, ada lagi aglonema koleksian, yaitu aglonema Susan. Ditanikan dan dibudidayakan di iklim Indonesia, memiliki ketebalan daun yang berbeda, apalagi dengan performa yang sudah terbaik. Inilah deretan-deretan dari aglonema yang belum kita sebutkan satu persatu ID-nya. Dari sekian banyak ini, mungkin untuk para sahabat Indah ada yang berminat, silakan hubungi kontak person yang sudah kami sematkan pada bagian kanan video. Memiliki warna yang cantik, apalagi bentuk yang seperti klasik, aglonema lipstick White Emerald Dragon. Ada jenis aglonema koleksi dari Bapak Greg Hambali, yaitu aglonema Jayanti, ditambah dengan aglonema Wulandari dengan ukuran-ukuran yang super jumbo dengan performa-performa yang kelilingnya sangat baik, apalagi aglonemanya sudah memiliki anaknya juga. Untuk aglonema Wulandari dan juga Jayanti. Untuk jenis aglonema Kendedes memiliki warna yang sangat cantik, performa terbaik dengan aglonemanya memiliki stang yang agak sedikit pendek ditambah dengan jumlah daun yang rimbun. Aglonema Kendedes yang sedang ready stock di Red Leaf Garden. Inilah dia jenis-jenis aglonema yang sedang ready stock di Red Leaf Garden. Untuk para sahabat Indah, jangan takut, yang ingin membeli sudah saya sematkan untuk nomor telepon di kanan video bagian atas. Aglonema yang sedang paling diburu jenis aglonema New Hybrid, aglonema Concom Golden. Silahkan dicari untuk jenis aglonema yang satu ini. Dan satu lagi aglonema Cochin Red Rose, memiliki bentuk dan performa yang terbaik. Nah Pak Edi, ini sekalian mau mengenalkan untuk ID terbaru ya Pak ya? Ya, untuk kebetulan. ID terbaru. Apa nih Pak, boleh dijelaskan? Kebetulan ini Yellow Concom. Kalau di sana tulisannya sama KOM, KON, mereka sebutnya Kamkun. Kalau di sini kita paling gampang Kumkom. Jadi udah familiar. Cuman ini kebetulan baru
Yang baru itu termasuk yang ini atau yang ini, Pak? Jadi ini yellow, itu golden, itu dua-duanya datang baru ini. Oke, saya angkat ya, Pak ya. Silakan, ini golden, mirip sekali kalau di keluarganya Dut Anjamani, dia jadi super white mungkin. Makanya kalau ini kan kuning full. Karena warnanya lebih mulus ya, Pak ya? Ya, kuning full, sedangkan ini kuning ya. Ini kuning. Kuning dan memiliki ciri khasnya batik ya, Pak? Ya, batik kumkom itu total ya. Oke, untuk para sahabat Indah, mungkin silakan dilihat untuk perbedaan aglonema yellow dari yellow kumkom dan golden kumkom. Oke, dengan karakternya boleh saya sedikit jelaskan? Kayak sepertinya kultur ya, Pak ya? Semuanya kultur ini. Ini kultur. Jadi kumkum itu di kultur. Kumkum itu keluarganya si dulunya tuh dari, kalau nggak salah dari Pink Dalmatian ya, kalau nggak salah saya. Jadi keluar kumkom, terus kumkom ada ya, kumkom juga ada yang mutasi merah. Kalau ini kan kuning, tapi ada yang mutasinya pink semua. Itu dipanggil kumfa. Itu masih keluarganya mereka. Terus kemudian ada kumkum putih. Iya. Ada juga yang putih. Nah, ini yang kuning. Kuning ini paling terbaru. Indonesia dapat giliran kedua setelah Filipina. Mendapatkan ID yang terbaru. Ya, ID terbaru ini. Sebelumnya Filipina. Jadi ini baru masuk minggu lalu. Sedangkan si Filipina 2 minggu yang lalu duluan. Memang dari Thailand itu dia atur jadwalnya kita seperti itu gitu. Oke. Nah, Pak, kalau boleh sedikit, mungkin memang kita tidak akan menyebutkan untuk harga. Namun untuk hybrid terbaru ini mungkin sedikit boleh ada toleransinya. Berapa harga kisaran harga aglonema yang terbaru? Ini sih yang saya dengar. Kalau ini bolehlah saya buka, tapi saya cuma bilang yang seller jual ya. Iya. Kalau untuk golden mungkin sekitar di bawah 700, seller jual itu di bawah 700 yang ini golden. Seperti ini ya, Pak ya? Ya. Oke. Di harga sekitaran 700.000. Ya, ke bawah ya. Oh, di bawah kayaknya itu. yang saya dengar seller rata-rata jual 700 ke bawah. 700 gitu kan. ke bawah. Sedangkan yang jenis yellownya ini itu sekitar setengahnya sih 350-an ke bawah. Oh, jauh berbeda ya, Pak? Jauh berbeda. Oke. Memang dari mutasinya saja harus memerlukan proses yang cukup lama ya, Pak? Betul. Dan recovery-nya lebih sulit si golden. Jadi golden itu recovery-nya agak sedikit lambat dan gampang stres. Jadi dari sekian banyak, golden sih memang kebetulan memang dia favorit. Itu udah habis duluan, ini masih ada. Tapi kalau dilihat dia punya tingkat stres dan recovery-nya, yellow lebih bagus. Artinya lebih tahan banting. Mungkin karena unsur hijaunya chlorophyll-nya ada, jadi dia lebih strong, lebih kuat. Oh gitu. Jadi kalau untuk masalah pemeliharaan lebih kuat untuk yellow garden dibandingkan dengan golden. Dibandingkan dengan golden. Jadi bedanya gini. Dari recovery biasanya kan gini, seller jual misalkan kalau dia sama-sama Tangerang, dia nggak akan problem. Iya. Jadi ketika seller kirim misalkan ke Jawa Timur atau ke Sumatera atau ke Sulawesi, yang makan waktu 3-4 hari, dia stresnya lebih lama. Oh gitu. Jadi bisa terjadi daun loyot bisa, tapi setelah biasanya kalau daun loyot itu dipotong aja sih buat pemirsa. Mungkin kalau yang udah terima golden kumkom dan daunnya loyot misalnya satu di sini, misalnya seperti ini ada loyot kayak gitu ya kan. Kalau di golden ini dipotong aja, jadi supaya dia nggak merambat. Nah itu biasanya kan kalau dia lagi stres dia gampang sakit kalau kayak orang gitu. Oh. Nah itu kelemahan si golden. Ini kelemahan golden. Tapi kalau di yellownya bagus. Ini kuat nih, ini dari sekian banyak ini. Lihat aja sedikit banget ya yang problem gitu. Iya, karena kalau kita lihat lebih teliti untuk daunnya sendiri jauh lebih mulus. Terus dari bentuk dan performanya juga selain tegap, dia memiliki performa yang terbaik ya, Pak. Betul, dia klorofilnya kuat. Jadi nggak ini kalau di ibarat ini ada 100, kalau cuman dia di bawah 3% aja yang loyot-loyot seperti ini ya. Iya. Itu berarti dia punya kekuatannya bagus gitu kan. Jauh lebih stabil ya, Pak ya? Jauh lebih stabil itu. Kalau si golden ya kita ngomong agar pemirsanya juga lebih jelas gitu. Hati-hati karena memang dia lebih sedikit lemah.
Tapi bukan artinya gampang meninggal, tapi dia gampang stres. Gampang stres. Sama seperti mungkin dulu kita paling sering dengar super white ya. Oh, iya. Super white dibandingkan Dut Anjamani, super white lebih lemah. Dibandingkan Dut Anjamani karena dari klorofilnya itu memang klorofilnya kurang gitu. Oke. Tapi bukan menutup kemungkinan dari kekurangan pun pasti ada kelebihan ya, Pak ya. Kelebihannya dia dari warna. Kelebihannya bisa dilihat dari segi warna yang bagus, lebih bermutasi, dan juga untuk corak sedikit hijaunya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Ini di Filipina 2 minggu yang lalu kan dia masuk. Saya baru dapat kabar di sana juga sedang lagi favorit ini. Ini sedang terfavorit. Iya, favorit di sana. Karena memang jenis-jenis terbaru itu memang selalu diincar ya, Pak ya? Iya, diincar dan kebetulan warnanya sih ya, ibaratnya kita bosen nih sama putihnya si super white. Sekarang ada yang kuning polos gitu. Kuningnya bukannya kuning bersih kan? Iya. Oke, nanti kalau untuk para sahabat Indah yang menginginkan, mungkin bisa akan saya cantumkan untuk nomor telepon sellernya aja. Oke. Memang sebetulnya untuk harga itu banyak sekali importir yang mungkin membuka harga ya, Pak ya. Namun tidak dipungkiri banyak reseller yang agak sedikit mengeluarkan suara ya, Pak ya. Orang sih beda-beda, rata-rata nggak apa-apa. Cuman kalau seller ini kita tuh bantu seller. Ya seperti tadi saya bilang, seller 1, 2, 3. Ya. Sampai mereka yang jalan ke gang-gang kecil, aglonema itu bisa sampai dari apartemen 30 lantai ada, sampai yang di jalan MHT pun ada. Itu berkat dari seller lah. Nggak bisa importir. Saya mungkin jual sendiri, kita pikul itu nggak bisa. Jadi mesti kerjasama dengan mereka. Gitu. Oke, jadi menjaga untuk resellernya sendiri. Ya, kita harus jaga reseller kita supaya seller kita nggak kecewa. Dan untuk para sahabat ini sebetulnya membeli di importir bukan memberikan harga yang termurah. Bahkan justru untuk importir sendiri biasanya tidak mengeluarkan dengan harga eceran ya, Pak ya? Biasanya nggak eceran. Kita kan kalau untuk seller kan ada kuantiti tertentu per 100 per berapa, sedangkan kalau untuk yang pengunjung mungkin di sini ada 1-2 pengunjung, ya kita harga seperti reseller kita jual gitu kan. Jadi sama aja. Kadang-kadang banyak, Pak, yang mau beli di importir karena harga jauh lebih murah daripada reseller. Hati-hati, hati-hati kalau dia baru datang, importirnya jual, nanti dia beli nggak kuat, 2 minggu meninggal. Oh gitu. Pohonnya mati kan, bisa aja kan. Pas kita baru datang ada pengunjung maksud, Pak tetap saya mau ini. Walaupun kita sebenarnya berhati, cuman kita udah bilangin, Bu ini baru datang, atau Pak ini baru datang, resiko sendiri ya gitu. Nah itu kan sayang gitu. Berarti ini importirnya aja menganjurkan kalau bisa beli langsung ke reseller karena mungkin sudah diadaptasi terlebih dahulu. Biasanya dari kita udah adaptasi, seller juga adaptasi dan lebih aman. Iya. Nanti kalau seller kita bermasalah, baru kita backup seller kita. Misalnya dia kesulitan menjual, ya udah kita backup. Kenapa kesulitannya, di mana, seperti apa, kan seperti itu ya. Jadi semuanya bisa dapat rezeki lah dari tanaman ini. Amin, amin. Pak Edi, mungkin nanti kita masih dari gambaran yang sudah kita berikan untuk penjelasan aglonema concom terdiri dari 2 jenis, aglonema yellow concom dengan aglonema golden concom. Dengan kelebihan dan kekurangannya pun berbeda-beda. Beda-beda. Oke, jadi kalau kelebihan aglonema yellow concom jauh lebih mudah ketika dipelihara, dan untuk aglonema golden concom memiliki kesulitan dalam perawatan, namun memiliki kelebihan dari bagian warna. Oke, silahkan dilihat mulai kisaran dari harga 700 dan ini di harga 350.000. Iya, betul. Oke, kita kembali lagi ya, Pak ya. Boleh. Lihat aglonema yang ada di sini. Kembali lagi dengan aglonema yang cantik, yaitu aglonema emerald ya, Pak Emerald. ya. Nah, Pak, kalau yang kita lihat sekarang kan aglonema yang ada di depan mata kita memiliki kualitas aglonema dengan warna-warna bermutasi ya, Pak ya. Iya, terus udah gitu dari lebar daunnya itu memiliki keindahan yang apa ya? Dia bulat gitu kan, melenuk ya kata orang kita ini, melenuk gitu daunnya gitu kan. Lebih berbeda ya, Pak. Lebih berbeda emerald. Oke, Pak, kalau misalkan sedikit mungkin penjelasan dari Pak Edi, apa kelebihan dari aglonema yang berasal dari impor namun sudah dirawat dengan aglonema yang ditanikan terlebih dahulu? Ditanikan terlebih dahulu. Jadi gini, saya awalnya kita bilang emerald, nama aslinya itu morning dew. Morning dew. Ya, morning dew dari Thailand, kemudian berubah jadi emerald di sini. Nah, kalau kecantikan dia itu dari warna hijau pupus
sampai warna ngepink, Ya. itu ciri khasnya si emerald. Daunnya bisa bulat besar seperti ini, mungkin sekitar 20 kali 15 atau 25-20 kurang lebih gitu dia. Nah, kelebihan dia kalau sudah rawatan lokal sama seperti aglo-aglo Thailand lainnya, Ya. ketika dia sudah kita rawat di lokal itu dia lebih strong, lebih kuat. Jadi ibaratnya ada hujan badai, dia karena udah cuaca kita, Ya. dia lebih kuat gitu. Kalau misalkan dia masih dari Thailand itu kadang-kadang tergantung juga ya populasi, dia rawatnya di daerah pantai apa di daerah dataran agak tinggi. Nah, biasanya ketika masuk ke Indonesia pasti ada rewel juga, karena di Thailand ada bulan-bulan tertentu juga hawanya sangat-sangat dingin. Beda kalau kita di Indonesia. Tapi di Indonesia punya geografi yang turun, naik gitu ya. Ada mungkin ibarat puncak lah ya, ada orang miara perbanyak di puncak. Iya. Tapi secara cuaca kekuatannya sudah sama dengan yang di Tangerang dengan yang di puncak. Cuman perbedaannya biasanya dari tangkai, mungkin lebih panjang kalau di puncak. Oh gitu. Jadi memang untuk perubahan iklimnya sendiri itu bisa menentukan dari kualitas aglonemanya ya, Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya dari dataran rendah pasti warna lebih keluar dan lebih bagus. Tangkainya bisa lebih pendek, sedangkan yang di dataran tinggi kekurangannya tangkainya dia lebih panjang, warnanya mungkin morning dew kan suka lari ke pink, mungkin pinknya nggak keluar. Oh gitu. Kalau di dataran tinggi. Jadi tapi perubahan warna juga ada, warna ya. dan tangkainya biasanya di situ. Tapi kalau buat kekuatan otomatis lebih kuat dibandingkan yang dari Thailand, karena seperti biasa Thailand setelah kita rawat di sini sudah makan beras Cianjur lebih kuat daripada beras Thailand. Lebih kuat ya. Gitu. Untuk para sahabat Indah, silakan dilihat untuk kelebihan dari aglonema yang memiliki warna-warna cantik. Apalagi kadang-kadang suka ditambah dengan jenis daunnya tuh yang lebih meroset ya, Pak? Iya, lebih roset. Ini karena kebetulan memang baru datang, jadi nggak terlalu, masih berantakan lah kalau dibilang. Jadi mungkin 1-2 bulan ke depan akan baru kelihatan bagusnya. Nah, itu mungkin sedikit lagi kelemahan dari impor yang baru datang itu dari performa memang masih kurang stabil ya, Pak ya? Masih kurang stabil kan, masih gimana ya, dia masih tingkat stresnya masih tinggi. Iya. Kalau aglonema yang udah sehat sebenarnya gampang. Iya. Kita lihat itu dia mukanya berminyak. Daunnya mengkilap. Oke. Seperti kalau itu ada orang bilang stare ya gitu, mengkilap. Iya. Jadi kalau dia masih stres masih kelihatan agak butek gitu. Oh gitu. Jadi tingkat mengkilap itu bisa menandakan aglonema itu lebih sehat. Lebih sehat. Oke, Pak. Kalau misalkan dari varian aglonema emerald sendiri sebetulnya ada beberapa varian, Pak, untuk jenis ini. Dia cuman yang seperti ini warnanya. Kemudian ada kalau yang dia jelek, ini saya ambilin nih satu nih, ada nih. Ini juga emerald. Ini jenisnya apa, Pak? Yang black Ini ya, sama Pak, ya? kalau kita bilang jadi black ya. Hijaunya dominan hijau. Jadi didominasi dengan warna hijau. Ya, hijau tuh dibandingin yang sana kuning, merah, hijau, kuning pupus, hijau pupus gitu. Oh, ini black. Ini ibu-ibu suka benci kadang-kadang kayak gini kan. Karena mungkin warnanya hijau. Warnanya cuma ini aja, katanya kok nggak apa, harganya nggak beda jauh sama yang itu, tapi kok kenapa ini warnanya monoton gitu kan? Tapi kalau untuk dari harga sendiri itu warna bermutasi dengan warna hijau ini berbeda nggak sih, Pak? Kalau tadi kan kita bicara dari merah ke putih. Iya. Kemudian ini kita bicara yang dari pink, hijau pupus, terus kemudian jadi hijau tua. Iya. Kalau dia dari merah ke putih jadi mahal, merah ke hijau tua jadi downgrade lah ibaratnya gitu. Entah kenapa, mungkin karena monoton jadinya ya. Gitu. Jadi warnanya memang karena kurang keluar, akhirnya menjadi kurang menarik. Kurang gitu menarik. Ya, jadi kalau hijau ini kan kurang menarik. Ketika dia berubahnya jadi putih bisa naik 10-100 kali lipat. Ketika dia jadi warna black, hijau black, ya otomatis dari contoh misalnya dari 300 jadi 2
200 atau ibaratnya kayak gitulah. Jadi ada perubahan harga Turun. ketika warnanya Bukannya dia jadi naik ya kan? black ya? Iya. Oke, jadi mungkin semua itu butuh dengan proses ya Pak ya? Butuh proses. Tapi kalau udah black gini udah nggak bisa balik dia. Udah nggak bisa kembali, Nggak walaupun bisa kembali. anakannya itu? Kecuali kita mungkin keberuntungan lah ya. Ada keberuntungan seperti ke Asri Putih yang tadi saya bilang. Asri Putih adalah dari black dulu dia pertama, baru jadi putih gitu. Oh gitu. Nah keberuntungan itu keberuntungan yang biasanya kita yang suka nani, suka motong itu suka dapat bonus dari Tuhan. Wow. Jadi putih. Ini jackpot istilahnya. Nah itu mungkin, jackpot. Pak, ya? Nah itu yang dibilang jackpot. Ya itulah seperti itu. Jadi keberuntungan karena tapi sebelum beruntung itu mesti ada proses. Misalkan aglo yang mutasi jadi putih, kita harus nungguin sampai dia dewasa. Sampai 12 tahun, 15 tahun, sampai dia punya anak. Ketika dia anaknya udah sama putih, berarti baru kita boleh ngeklaim bahwa kita beruntung lah. Oke, jadi bukan warna sedikit keputihan lalu mengklaim bahwa aglonema itu udah pasti putih. Bermutasi, gitu. Berarti harus dengan proses menunggu sampai memiliki anak dulu. Anaknya udah sama sama induknya, baru kita bilang itu keberuntungan. Oke, perlu dicatat juga nih. Kadang-kadang banyak yang menemukan 1 daun, 2 daun udah dibilang putih, bermutasi, padahal itu belum padahal bisa. Baru 1 daun ke-7 udah belang misalkan, tapi daun terusnya balik lagi ya, itu kita bilang oh dia tadi mau dikasih beruntungan, kemudian karena sombong jumawa ya dicabut lagi. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Pak, kalau misalkan tadi saya kan sempat tanya nih masalah pemberian nama untuk jenis-jenis aglonema yang berasal dari Red Leaf Garden nih Pak ya. Sambil jalan nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Nah kalau misalkan banyak sekali kan yang beredar nama dengan nama Neskia dari sini ya Pak ya. Neskia. Terus ada aglonema Red Leaf sendiri. Red Leaf, Cochin Red Leaf. Terus ada jenis-jenis Asri, ada Ratu Sima. Jadi kalau asal muasalnya Neskia, dulu kita namanya Neskia Garden. Neskia Garden. Nah, jadi Neskia itu nama anak. Nama anak Pak Edi sendiri nih? Nama anak saya sendiri. Kalau Asri itu nama seorang kolektor yang memang pelanggan kita baik banget itu. Kita banyak senior, termasuk senior sih gitu. Cuman sekarang mungkin kesibukan kerjanya udah nggak ini, nah itu kita kasih nama dia seorang kolektor di daerah Jakarta Selatan, itu Asri. Terus kemudian Kanaya yang barengan masuknya sama si siapa namanya Asri tadi. Kanaya itu kalau nggak salah nama artis apa saya lupa. Gitu. Jadi dia lagi ngetop gitu ya kan. Waktu itu Kanaya apa gitu, anak Kanaya. Ya, jadi kadang-kadang ya itu nama-nama yang memang kita anggap oh ini lagi bagus gitu kan. Seperti itulah kalau kita ngasih nama. Terus seperti Ratu Sima itu pemberian dari kolektor senior saya juga, Abdurrahim Bahri. Dia yang kasih Ratu Sima itu Ratu Adil katanya gitu ya kan. Oke, mungkin kita bergeser Pak, agak sedikit panas nih. Nah terus Pak, kalau misalkan yang sudah beredar dari Bapak sebutkan tadi jenis-jenis ID yang dari Red Leaf Garden, itu kan banyak sekali aglonema yang harganya cukup fantastis ya Pak ya. Nah untuk Bapak sendiri melihat aglonema itu memiliki nilai jual yang akan tinggi di pasaran itu seperti apa Pak? Jadi gini, yang pertama kita lihat karakter kolektor-kolektor kita, masyarakat Indonesia gitu kan. Masyarakat Indonesia tuh seneng aglo yang seperti apa sih? Yang bulat, yang warnanya eksotik, seperti Neskia kan full merah, ya kan? Dan dia dari keluarganya Cochin. Terus kemudian kokoh, tajuknya berdiri. Jadi ada masukan dari teman-teman juga, carilah aglonema yang tajuknya berdiri seperti Legacy, ya kan? Itu kan tajuknya berdiri, yang jadi kelihatan gagah. Begitu Asri tajuk berdiri terus bulat, gitu. Kan memang kita demennya yang gagah gitu yang ya Pak gagah, bulat gitu kan, betul. montok kayak gitu kan. Gitu. Terus Neskia dari warna, ya kan? Ratu Sima daunnya juga super besar. Itu besar sekali. Cochin Red Leaf itu juga Cochin yang daunnya bulat besar, tangkainya lumayan kokoh, jadi sehingga Cochin kan biasanya kalau udara panas tuh turun daunnya. Nah, dia kagak gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita udah bisa tahu
ini kayaknya berprospek nih. Iya. Akan masyarakat Indonesia mau beli, gitu kan, berani untuk membayar lebih tinggi karena memang dari bentuk daun, warna, gitu. Terus seperti kayak Maiswara itu kan, wah, Gagah ya, Pak, gagah ya? sekali Maiswara, terutama ketika dia Ditunjang dengan warna-warna yang warnanya cantik, kuning, ya. gitu kan. Dan namanya nggak salah, berarti saya juga kasih nama Maiswara itu istrinya Arjuna tuh. Salah satu tokoh pewayangan yang cantik, jadi istrinya Arjuna, jadilah dia Maiswara. Dan sampai sekarang benar-benar memang sedang memiliki nilai jualnya yang jauh lebih tinggi. sampai hari ini juga masih tinggi sekali, masih dikejar-kejar itu. Oke, jadi kalau misalkan untuk pemberian nama itu jadi berasalkan dari melihat karakter itu sendiri ya, Pak, ya? Karakter itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita lihat, ini besar nih, warnanya cakep gitu kan. Terus kadang-kadang ya suka terinspirasi juga ya, ini kebetulan ada artis cakep yang memang ini kira-kira pantas nih, kira-kira kayak gitu sih pertama gitu kan. Contoh Kiera itu kan namanya dari Keira Knightley, artisnya Amerika. Dia main film itu kan bagus. Oh, ini kayaknya cocok, tinggi kayak dia. Kalau nggak salah, kalau lokal punya tuh Diana. Kenapa dulu kita tanya, ada orang nanya, kenapa sih itu dinamain Diana? Oh, tinggi-tinggi, putih, bagus kayak kakinya Lady Di katanya, gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Dan akhirnya, tapi entah kenapa chemistry-nya masuk. Akhirnya masuk gitu, dan jadilah dia. Dengan nama yang beredar pada saat ini. Ada. Nah, kalau untuk pemberian nama sendiri, Pak, kalau misalkan kalau dari Pak Edi bilang kan mungkin ada dari nama-nama tokoh yang sedang disenangi dan digemari gitu. Itu ada nggak sih, Pak, rembukan untuk memberikan nama ID tertentu untuk jenis aglonema itu sendiri? Kadang-kadang kalau gini, kalau saya, ini biasanya nih, ini juga pesan buat teman-teman, kalau misalkan dia one seed one pot, yang benar-benar seedling, misalkan masih satu pot, itu sih sebenarnya kita bisa aja langsung kasih nama. Tapi kalau misalkan kita masih ragu apakah ini dia one seed one pot, biasanya kita tahan dulu, tapi kita coba promosiin di sosial media, takutnya udah ada yang sama. Jadi jangan kita ganti, karena biasanya itu akan jadi rancu buat si masyarakat tuh, rancu. Tapi kalau misalkannya kalau misalnya one seed one pot, nah itu silakan. Kalau di Thailand dia jual seedling, dia bilang sama kita, jangan pernah bawa lagi nama saya, gitu. Jadi artinya setelah kita itu hilang aja namanya, kita kasih nama sendiri. Dia sih bilang gitu. Tapi kalau kita ragu, biasanya kita promosiin dulu, takutnya ada yang samain. Kalau ada yang samain, kita cek namanya udah ada, ya kita ikutin aja. Oh gitu, oke. Jadi bisa saya simpulkan untuk pemberian nama sendiri itu tidak boleh langsung diberikan ketika aglonema itu yang berada dari mungkin imporan atau mungkin dari jumlah yang lumayan banyak masuknya, Pak, ya? Impor, takutnya importir lain udah masukin, misalnya udah namain A, terus kita masukin jadi nama B, kan masyarakat bentrok yang ya, Pak, bentrok. Ya? Nanti akhirnya jadi ribut, ya kan. Orang sini kan lebih demen ribut. Jadi ini kan saya duluan, ini saya duluan, gitu. Nah, untuk sendiri, Pak, aglonema yang dinamakan Jamila, Jackpot, Amber atau Permata, itu sebetulnya dengan nama yang sama atau dua nama yang berbeda namun dengan satu karakter? Kalau Amber, di sananya memang namanya Amber. Amber. Berubah jadi Permata karena Amber itu dulu waktu masuk namanya Amber. Masuk kemarin tuh pertama kali Amber di sini. Karena Amber itu Permata, jadi saya Indonesiain Permata. Nah, sedangkan kalau Jamila Jackpot saya nggak ikutin itu kemarin. Tapi kalau saya lihat kayaknya lain dah. Amber dengan Jamila Jackpot tuh beda dah kayaknya. Berbeda. Jadi Jamila Jackpot itu dengan satu nama sambungan atau mungkin dari Jamila sendiri atau Jackpot sendiri tapi dengan satu aglonema yang sama gitu? Kayaknya Jamila Jackpot itu satu jenis, jadi namanya Jamila Jackpot. Tapi mungkin kayaknya itu bukan dari Amber. Oke. Gitu. Kalau ada lagi Permata Sari kan. Itu banyak yang beredar ya, Pak? Iya, itu enggak, itu emang hybrid sini.
masuk dari Thailand, no name, jadi dinamain Permatasari. Oh, gitu. Kan. Nah, saya nggak tahu yang namain apakah ada hubungannya sama Mbak Indah, ya kan? Gitu. Tapi alhamdulillah banyak beredar dengan antusias yang cukup tinggi ya Pak ya. Tinggi juga, apalagi bermutasi. Permatasari gitu kan, Indah Permatasari nih gitu kan. Waduh. Pak, kita agak bergeser sedikit ya Pak ya. Boleh. Nah Pak Edi, kalau dari sekian penjelasan yang mungkin Pak Edi sampaikan, mulai dari pembinaan masalah harga, terus udah gitu dari pembudidayaan secara lokal, dan banyak kelebihan dan kekurangan aglonema itu sendiri yang berasal dari imporan. Dan untuk proses karantina yang mungkin sudah dijelaskan juga. Nah, kalau dari Pak Edi sendiri ada nggak sih Pak yang ingin disampaikan untuk para sahabat Indah dan para pecinta aglonema? Jadi kalau saya cuman bisa kasih saran. Buat kita penjual, teman-teman penjual, sebaiknya memang kalau kita mau jual aglonema, kita berikanlah kepada konsumen kita yang memang tanaman sudah sehat. Jadi aglonema itu bisa dicintai oleh banyak orang kalau si pembelinya itu selalu membeli tanaman yang terbaik. Jadi dia ibaratnya ngeluarin uang, tanamannya sampai besar, dia bisa pelihara. Kalau kayak mungkin berapa bulan lalu banyak tanaman yang jelek atau segala gini, ya kita sekarang berubah aja lah, sama-sama berubah. Kita rawat dulu yang bagus baru kita berikan. Seperti itu supaya masyarakat tetap nggak bosen. Dan tidak trauma ya Pak ya? Tidak trauma. Yang paling bahaya itu trauma. Biasanya kata-kata bilang, aduh saya beli mahal-mahal mati lagi, saya beli mahal-mahal mati lagi. Yang lebih bahaya lagi kalau ketika ibu-ibu, saya beli minyak goreng irit-irit buat beli aglonema, tapi aglonema mati, padahal minyak goreng lagi mahal. Wah, lama-lama mereka bosen. Dan akhirnya lama-lama melupakan ya Pak. Melupakan, larilah ke pohon lain, kan sayang. Kita pecinta aglonema, kalau bisa tambah banyak, jangan tambah kecil. Tapi itu harus dimulai dari diri kita lah. Baik itu importir, petani, seller gitu. Jadi kita harus memberikan tanaman yang terbaik buat konsumen. Nah, untuk para nurseri mungkin bisa sedikit diberikan gambaran untuk menjaga lebih kualitas dibandingkan dengan harga-harga yang mengikuti cari harga-harga termurah, namun dengan kualitas yang ditampilkan juga kurang baik ya Pak ya. Jadi harga biasanya kalau kita beli barang tuh harga nggak bisa dibohongin sih sebenarnya. Gitu, harga nggak bisa dibohongin karena dari Thailand sendiri biasanya Thailand misalnya punya standar 7 daun yang dia lepas kemari, dia akan lepas selalu semua dengan 7 daun gitu. Nah harganya sekian, misalkan 10.000 ya udah 10.000. Nah ada mungkin harga kalau seller misalkan dia, wah ini nggak laku tapi udah jelek, main jual aja. Sebenarnya disitulah kita lagi mencari orang kecewa, karena kita udah tahu tanaman kita ini nggak jelek, udah jelek, lalu kita tetap dijual ya tetap Pak dijual. Ya janganlah kita ngelakuin gitu. Tapi kalau nursery sekarang saya lihat udah hebat-hebat tuh. Dengan kualitasnya sudah kualitasnya udah bagus ya kan. Apalagi yang dari Mbak Indah punya rekomendasi ya Pak ya. Itu kan biasanya udah lebih terpercaya. Jempolnya 4 loh. Pak Edi, mungkin tidak adil rasanya untuk para sahabat Indah hanya mendengarkan kami bercerita atau mungkin mendengarkan edukasi-edukasi, namun dengan kurangnya perawatan atau edukasi tentang perawatan. Mungkin saya akan sedikit lebih menggelitik lagi tentang bagaimana perawatan yang sudah dilakukan di Red Leaf Garden ya Pak ya. Boleh ya? Boleh. Oke, untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, di part pertama mungkin sudah kami sampaikan bagaimana dengan edukasi variasi harga, ID, dan juga penamaan dari aglonema itu sendiri yang beredar di pasaran. Untuk para sahabat Indah, saksikan di part kedua dengan jenis-jenis aglonema yang akan kami sertakan kembali dengan perawatan-perawatan yang lebih ekstra agar para sahabat Indah lebih mencintai, merawat, dan lebih mudah untuk memahami jenis tanaman hias aglonema. Untuk para sahabat Indah, selamat menyaksikan untuk videonya di part kedua dan selamat jumpa. Salam aglonema.